Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Muslim, hadis sahih. Bersegeralah dengan amal saleh sebelum datang fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seorang pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ada orang yang bertanya, bagaimana bisa istiqomah dalam taat kepada Allah? Yang harus kita pahami bahwa untuk menjaga ketaatan memang dibutuhkan istiqomah. Ini pelajaran kita sudah berulang saya ingatkan. Dan kita harus bisa memahami bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Menghadiri majelis ilmu seperti ini itu bisa menambah iman. Namun yang menjadikan untuk bisa taat kita istiqomah itu, nah ini yang mau kita pelajari. Apa poin yang bisa menjadikan ketaatan kita ini berlangsung secara istiqomah? Misalnya salat berjamaah di masjid. Ini kan ketaatan yang cukup baik gitu. Tapi bagaimana menjaganya supaya istiqomah? Nah, contoh ini kita ambil dengan beberapa hal. Pertama, kita harus berpegang teguh kepada Allah. Untuk bisa berpegang teguh kepada Allah itu harus dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada manhaj, sistem atau aturan yang bisa membuat kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat kecuali manhaj, sistem atau aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum sampai kepada makom ini, kita nggak akan bisa dan tidak akan istiqomah pula untuk berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau pakai bahasa awamnya, apa untungnya saya sama Allah? Apa yang bisa saya dapat? Rupanya kalau saya terus-terusan sama dia, oke lah, saya taat sama dia. Saya sholat tepat waktu, saya sholat dalam jamaah, saya tidak benar, saya akan terus bertahan dalam kebenaran. Apa sih untungnya? Pertanyaan ini sebenarnya lebih harus diberikan kepada nafsu kita yang memang lebih sering tidak mau tunduk kalau tidak jelas. Ya, maksudnya kalau tidak jelas apa imbalannya sama nafsu? Bisa nggak nenangin dia? Nah, itu catatannya. Setiap kali hati kita bergantung kepada Allah dan berserah diri, kita akan semakin dekat dengan kebenaran. Menghadapi masalah, ternyata ketika kita mencoba menyelesaikannya sendiri, kita akan kepayahan. Berapa banyak orang yang ketika dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri, berakhir dengan masalah juga. Ada yang sampai pada tingkat depresi, frustasi, mengganggu aktivitas hari-harinya dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan bisa mendapat kebenaran, insya Allah. Mendapat taufik bedanya dengan hidayah. Kalau hidayah itu rumah dekat masjid itu hidayah. Dia ke masjid. Tapi rumah jauh dari masjid, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama dari masjid. Itu taufik dari Allah itu. Itu bukan sekedar hidayah. Kenapa? Karena langkah kakinya dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian karena hati seorang hamba berada di dua jari, wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu dengan cerita jari itu. Ini ada sebuah hadis menceritakan begitu. Dua jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Penyayang. Allah bisa membolak-balikkan sesukanya. Jadi suasana hati kita akan sangat tergantung dengan Allah. Tapi saya bilang tadi, untuk memenuhi syarat berpegang teguh kepada Allah, biasanya
kita mau bilang apa untungnya? Ya pertama kita dudukkan siapa Allah. Allah adalah pemilik semesta raya. Dia bukan cuma pemilik, tapi dia juga yang merawatnya. Dia yang memberikan hidup dan kematian. Dia yang menyerahkan dan kemudian memberikan manfaat walau seluruh dunia mencegahnya, atau kemudian menahan mudarat walau seluruh dunia menginginkan itu terjadi pada kita. Dan biasanya orang yang dekat sama Allah ya pasti dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh begini. Ya rezekinya enggak hebat-hebat amat sih. Tapi karena dia meyakini Allah lah yang memberi rezeki itu. Dan kemudian ada orang lain membantunya memberikan rezeki, tapi dia tahu itu sumbernya tidak benar, dia tidak mau. Orang bilang apa? Padahal dia mudah sekali untuk mendapatkan segala kekayaan, tapi dia tidak mau. Jawabannya sederhana saja. Persoalannya kehidupan ini kan bukan bagaimana bisa kaya saja, tapi bagaimana kekayaan itu bisa membuat aku masuk surga. Itu saja. Kalau aku kaya bisa masuk surga, siapa yang gak mau kaya? Kalau aku jadi orang hebat aku bisa masuk surga, siapa yang tidak mau jadi orang hebat? Ngapain aku jadi orang biasa-biasa saja? Tapi kalau ternyata jadi orang hebat membuat aku masuk neraka, ya bagusan aku jadi orang biasa-biasa saja. Kira-kira begitulah. Jadi artinya nothing to lose, tidak ada yang hilang kalau dia menjadi seorang mukmin yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertamanya, bahwa bagaimana kita beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah, kita bertegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah. Yang kedua, kita bersegera untuk taat kepada Allah. Jadi artinya ada surah, as soon as possible. Kalau kita bimbang di antara iya atau tidak mengerjakan ketaatan, bunuhlah atau hancurkanlah tidak itu. Karena biasanya tidak itu datang dari bisikan syaitan. Ini aku kasih enggak ya infak ini sama dia. Udah, enggak usah mikir-mikir lagi. Infak itu bukan kebaikan untuknya. Itu yang harus kita. Artinya makom pertama dalam berinfak, jangan memikirkan orang yang kita kasih. Pikirkan bahwa itu akan memberikan kebaikan sama kita sendiri, terlepas dari orang itu pembohong atau tidak. Karena repot sekali kita kalau di pinggir jalan ngasih infak, yang kita tengok kayaknya nggak benar ini kakinya ini. Dia kayaknya dia pincang tapi sepertinya tidak. Lihat bahwa dia susah, mukanya cerah bercahaya. Ini sepertinya orang punya, bukan cuma punya rumah, ini rumah kontrakan juga punya. Nah kira-kira kan begitu kalau di pinggir jalan. Pada saat datang kebimbangan kasih atau tidak. Nah sekarang cobalah perhatikan, apakah infak itu akan memberikan keuntungan untuk kita di hadapan Allah? Jika ya, bismillah, kasih. Udah, dia urusan dia sama Allah nanti. Itu kalau terjadi kebimbangan. Jadi as-sur'ah. Kenapa? Ustaz, tapi kalau terlalu banyak mikir, sementara kita belum pada makom orang yang biasa berinfak, ujung-ujungnya kita jarang berinfak juga nanti. Asal mau infak mikir, masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kami sedang dalam pembangunan, kayaknya udah gak penting lagi, ujungnya gak berinfak lagi. Datang orang ngasih proposal, ini Pak minta tolong, ini proposal pesantren, misalnya begitu kan. Kita kan memang layak curiga, ini kayaknya pembohong ini fiktif ini, pesantren tidak jelas tapi kemudian kesana kemari, ujungnya nggak berinfak lagi. Kalau memang kita mau berinfak, tidak mau kepada orang seperti itu, sekarang list saja siapa orang dari keluarga kita saudara yang betul-betul susah, yang memang tiap bulan rasanya kalau sekarung goni beras tidak ada masalah. Sudah, list saja. Saya akan keluarkan infak saya setiap bulan, misalnya 500.000 rupiah kepada saudara-saudara saya yang ngurus istri saya. Udah, saya tidak usah mikirin lagi. Sehingga kalau ada orang di pinggir jalan, kita terlepas dari beban bahwa kita bukan orang yang biasa berinfak. Itu maksudnya. Jadi jangan Bapak baca Quran, Ibu sedang baca Quran, kemudian ada orang datang, nanti daripada dia bilang saya riya, bagus saya berhenti. Jangan, teruskan. Kenapa? Itulah setan tadi yang mencoba, memang dia udah capek kali, udah gak ada jalan untuk menghentikan kita baca Quran. Makanya dipaksanya orang datang masuk dan kemudian dipesankannya kepada kita, itu ada orang datang, jangan teruskan bacaanmu, nanti kamu bisa dibilang riya, sombong. Jangan.
teruskan ketaatan itu. Ada pertanyaan kepada saya tentang Rajab. Ustaz, bulan Rajab ini katanya puasa tidak sunnah, karena ada yang bilang hadis-hadisnya. Saya bilang, lantas terus nggak puasa? Bukankah setiap bulan kita juga dibenarkan untuk melakukan ayyamul bid, puasa-puasa pada hari 13, 14, dan 15? Kemudian ada puasa Senin Kamisnya. Lantas karena hadis itu kita berhenti puasa? Lantas di mana titik kesalahannya selama puasamu adalah puasa yang dituntun oleh syariat untuk menjalankannya? Apa saya salah? Mohon maaf, apa saya salah kalau hari ini saya berpuasa karena saya ulang tahun? Nah, itu kira-kira. Loh, Nabi ditanya orang, kenapa kau puasa Senin ya Rasul? Jawabannya, karena Senin itu aku lahir. Itu ada satu hadis tentang itu. Terus kalau saya bilang, saya bulan Januari akan puasa, kenapa? Bulan Januari itu saya lahir. Terus puasanya semangatnya apa? Saya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh itu kalau puasanya nambah. Bukanya harus pakai nasi yang berwarna merah putih. Terus tidak boleh ada cabai. Nah, itu baru, itu puasanya enggak benar itu. Kenapa? Kenapa harus pakai syarat begitu? Atau sahurnya harus jam 3 persis karena itu jam lahir saya. Dan bukanya harus Isya. Nah, itu baru nggak benar. Kalau puasanya dia mulai dari subuh dan bukanya adalah maghrib, dan selama berpuasa dia juga mempuasakan matanya, mempuasakan mulutnya, mempuasakan telinganya seperti yang dianjurkan berpuasa, udah nggak usah mikirin lah ini hadis sahih atau tidak sahih. Selama itu hadis, orang nggak ada hadis juga orang amalkan satu amalan yang itu tidak dilarang, dan kalaupun sampai terjadi perbedaan tidak menyebabkan seorang itu kafir misalnya. Nah, itu yang harus kita karena banyak kali orang terlalu semangat sehingga ini nggak bisa, ini nggak seperti tadi mau sedekah terlalu banyak mikir, ujungnya nggak masuk jadi ahlu sedekah, ya, jadi as-sur'ah, bergegaslah. Saya ketemu seorang ibu yang kalau 10 hari sekali khatam Quran manggil orang makan. 10 hari sekali dia menghatam Quran. Jadi kalau 10 hari sekali artinya 1 hari dia menghabiskan membaca Quran 3 juz. 10 hari dia panggil orang makan ke rumahnya. Udah tua. Terus dalam satu pengajian dia tanya sama saya, banyak orang bilang saya ria ibu. Biarin orang mau ngomong apa terserah. Karena memang mulut orang kerjaannya memang ngomentarin. Kerjakan saja. Tapi apa saya tidak ria Pak Ustaz? Begini ibu, ketika ibu selesai melakukan satu pekerjaan, yang pekerjaan itu sangat sulit dilakukan oleh banyak orang karena sebab itu ketaatan kepada Allah, bukankah seharusnya kita bergembira? Dan bentuk kegembiraan kalau kita luapkan dengan cara yang Allah ridha, malah kita mendapat pahala. Malah saya bilang kalau bapak bisa khatam 1 kali baca Quran nanti, istimewa betul di rumah dimakan hari ini. Ada ayam, ada ini, ada alhamdulillah hari ini saya khatam Quran. Kita ayam saja nggak pernah pernah motong ayam gara-gara khatam Quran. Bapak sekarang kalau waktu kecil mungkin iya. Umar itu setiap dia khatam Quran dia potong, kalau saya tidak khilaf, potong lembu. Kenapa? Alhamdulillah Allah kasih waktu kepadaku yang berkah, di mana aku bisa melakukan ketaatan kepada Allah, dan aku menghargai ketaatan itu dan keberkahan itu dengan bersyukur kepada Allah, dan rasa senangku ini kulimpahkan dengan mengundang kalian makan. Jadi ini bukan ria, itu ukurannya niat. Kalau semangatnya aku mau pamer biar nampak, biar tahu dulu masyarakat kayak mana aku baca Quran. Jangan lihat orang tuh pikir awak. Nah, itu udah bahasanya beda. Ini tidak. Bukankah setiap selesai sholat Bapak ada memperhatikan orang mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung sujud. Siapa yang nyuruh sujud? Nabi tidak pernah ajarkan. Terus kenapa Bapak sujud? Saya bersyukur Ustaz, saya bisa menyelesaikan sholat wajib hari ini dan saya bisa sampai mengerjakannya. Apa harus saya salahkan? Jadi maksud saya, kalau ada cuma jangan berlebihan. Itu yang saya bilang kemarin. Karena semangat sekali ingin taat sama Allah, kita ganti aja lah. Kalau terus terang saya Ustaz selama ini memang saya udah rasanya udah pas, nggak ada masalah. Sekarang saya mau tambah itu sholat subuh jadi 4 itu biar lebih semangat sedikit. Itu tidak boleh. Jadi artinya istiqomahnya kita itu dalam taat kepada Allah.
Bukan istiqomah yang kemudian kita mengerjakan ketaatan yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, insya Allah nanti kita akan melanjutkan pelajaran ini juga masih dalam topik yang sama. Apa yang selanjutnya dari bagaimana cara kita istiqomah dalam taat kepada Allah. Ada beberapa poin lain yang akan kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.